Waktunya kita berbincang-bincang lagi dan sekarang topiknya mengenai kesehatan, khususnya adalah kesehatan sendi-sendi Anda. Nah, ini ada Dokter Andito, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Tommy. Oke, kita bicara soal salah satu penyakit tentunya pada persendian di manusia, yang mungkin orang-orang salah kaprah mungkin dianggapnya ini penyakit lain begitu ya. Osteoporosis malah bukan gitu. Namanya adalah arthritis. Jadi kalau kita ngomong osteo itu tulang, arthritis sendi, Mas Tony. Baik, dan ini gejala-gejala seperti apa sih awalnya sebenarnya? Ya, bermulaan ada rasa kaku ya. Kalau kita hari ini mungkin topiknya mengenai arthritis pada sendi lutut, kaku pada pagi hari. Biasanya kalau siang jalan lebih enak, tapi pagi selalu kaku, sakit. Nanti yang lebih lanjut adalah naik tangga sakit. Nah, terus kalau jongkok, kalau sholat mulai sakit, nah itu stadium lanjut karena biasanya tempurung lutut di bagian kneecapnya ini mulai mundur. Oke, ini bisa di zoom mungkin di kamera ya, mungkin agar kalau kita jalan kan begini ya, kalau kita jongkok, kneecap tempurung lututnya mulai bergesekan. Nah, karena tempurung lutut itu kecil dan mendapat beban berat, maka dia akan rusak duluan dibandingin sendi yang lain. Oke, nama kandungannya apa sebenarnya? Jadi ini tulang rawan sendi, ya, tulang rawan sendi. Kalau bahasa Inggrisnya cartilage. Jadi kalau makan ayam yang di bagian ujungnya yang mengkilat itu yang rusak karena usia, karena berkali-kali dipakai. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kalsium, karena kalsium mengenai tulang, ini mengenai rawan sendi. Ya. Osteoporosis kira pengapuran. Osteoporosis sendiri tidak pernah menimbulkan sakit, karena itu kropos, kita takut suatu hari patah. Tapi semua sakit pinggang, sakit bahu, sakit itu biasanya ada hubungannya dengan arthritis, dengan sendi tadi. Oke, dan biasanya pada umur-umur berapa nih dok, orang-orang mengalami hal itu? Ya, ini aging process ya, biasanya antara 50 tahun ke atas. Berarti umur-umur di bawah itu tidak mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau secondary, maksudnya pernah ada patah tulang, ya, ada riwayat asam urat, rematik dan sebagainya, itu secondary. Yang ini primary, jadi yang karena usia itu arthritis yang biasa. Ya, tapi untuk misalnya bagi orang-orang yang melakukan olahraga yang begitu aktif dan banyak menggunakan mungkin persendian khususnya di lutut misalnya. Nah, ini bagaimana dok? Apakah memang mereka terancam terkena penyakit ini pada saat dini atau bagaimana? Ya, jadi kalau olahraga yang aktif itu baik untuk sendi ya, karena sendi itu mendapat makanan dari gerakan tadi. Sendi itu tidak mempunyai pembuluh darah, tulang punya pembuluh darah tapi dapat makan. Tapi sendi itu mendapat makanan kira-kira dari proses osmosa yang dihubungkan dengan gerak tadi. Nah, berarti ya, jadi dia harus rajin olahraga berarti ya, berat sebaliknya. Jadi otot yang kuat, yang stabil, sendinya stabil. Jadi kalau gerak jadi smooth. Tapi tadi ada lagi yang harus diperhatikan, jangan sampai cedera olahraga itu tidak diperhatikan. Kalau kita lihat sendi dalam itu kan ada ligamen, ada meniskus. Kalau itu cedera tidak diperhatikan sehingga gerakan itu jadi agak miring-miring, itu juga di kemudian hari menjadi arthritis. Makanya saya ngajarkan kalau ada keseleo, ada apa, ya jangan keurut, ke cincin, lebih baik diskusi dulu. Jangan-jangan ada ligamen yang rusak, ada meniskus yang rusak yang perlu kita perbaiki sehingga di kemudian hari tidak menjadi arthritis. Nah, saya ingin bertanya kepada dokter bagaimana treatmentnya tentunya pada orang-orang yang sudah terkena penyakit ini namun setelah jeda pariwara. Bagaimana dok? Ya. Oke, penyakit sendi lutut atau osteoarthritis. Oke, nah ini treatmentnya atau operasi yang digunakan atau yang diberikan kepada pasien yang mengalami hal seperti ini adalah arthroplasty atau kalau di luar negeri mungkin istilahnya jadi joint replacement ya. Kalau lutut jadi total knee replacement atau ya kadang-kadang half knee replacement. Jadi tergantung kerusakannya di mana. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sebenarnya operasi ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau misalnya sudah di fisioterapi, dikuatkan, dikasih suntikan minyak segala macam fail, itu biasanya karena seluruh permukaan sendinya sudah habis. Jadi sirawan habis, jadi tulang ketemu tulang sehingga sakit. Jadi orang harus bergantung obat sakit terus ya. Kita harus mengganti permukaan yang rusak itu dengan namanya prostesis seperti ini, Mas Tommy. Jadi di zoom lagi nih pemirsa ya. Jadi kita bisa bisa gerak begini lagi ya. Besi nih berarti ya? Besi, plastik besi. Jadi dipasang pada pasien dan kita harapkan pasien bisa bergerak kembali gitu. Dan saya perhatikan ini emang dilapisi di seluruh ya permukaan sendi tentunya ya. Dan ini biasanya ada nggak yang harus di follow up juga oleh pasien setelah mengalami operasi seperti ini? Iya, jadi
Biasanya recovery-nya pada permulaan berlangsung lambat ya. Misalnya ada pegal kekakuan pada minggu-minggu pertama. Tapi nanti kita harapkan setelah 2 bulan semua bengkaknya hilang ya pasien bisa beraktivitas seperti biasa gitu tanpa sakit lagi karena permukaan sendinya sudah dilapisi. Kalau dilihat kan ini sangat persis ya, dipotong semuanya. Nah itu operasinya harus sangat persis. Tiap orang punya size bentuk masing-masing. Nah itu pada waktu operasi ditentukan dan diukur dan dipasang secara persis. Artinya kalau dilihat ini, lihat ligamen-ligamennya tidak ada yang dipotong. Betul. Jadi kalau kita operasinya sampai motong ligamen jadi dia tidak stabil. Kalau kita motong lengkungannya tidak sempurna ya orang tidak bisa lipat lagi gitu loh. Oke. Ya itu sedangkan itu juga pasien juga bertanya bisa jongkok nggak, itu juga banyak problemnya ya, apakah tulang belakangnya masih baik, bagaimana kondisi sebelum operasi dan sebagainya. Ya lalu bagaimana dengan adanya operasi seperti ini dengan jongkok ataupun aktivitas lain tidak bermasalah tentunya ya? Sampai sekarang itu tidak ada yang menjanjikan jongkok, jadi dia artinya jalan semua pain free. Tadi kan kita tujukan pada pasien-pasien yang sudah berumur tapi sebenarnya cukup sehat dan dia ada gangguan gerak kemana-mana, jadi itu tujuannya itu bukan jongkoknya. Karena jongkok hanya beberapa menit dalam sehari, tapi jalan itu lebih diperlukan, Mas Tom. Tapi kalau saya lihat ini ada lepengan besi plastik gitu ya. Tapi di tengah-tengah ini juga buatan juga berarti ya? Ya, ini plastik. Plastiknya ini. Mungkin dokter bisa jelaskan nih plastiknya apakah bentuknya permanen seperti itu, apakah nanti harus diperbarui lagi? Ya, ini plastiknya semuanya diharapkan bisa bertahan 15 sampai 20 tahun. Jadi ini bukan plastik ember sebetulnya. Jangan sampai plastik ember, Dok. Ini plastiknya spesial desain, jadi dia udah di laboratorium udah dicoba jutaan kali dan sekarang itu di dunia berbagai merek, tapi kira-kira kita udah establish bentuk besinya apa, plastiknya apa, desainnya gimana, kurang lebih sama. Oke. Untuk konklusinya mungkin bagi pemirsa yang juga masih awam ya, tentu menganggap atau salah kaprah mengenai saya mengalami pengapuran atau osteoporosis seperti itu. Nah, bagaimana dokter untuk menyadarkan bagi mereka untuk coba tolong dicek seperti itu? Ya, pokoknya intinya kalau ada sakit ya, ada sakit yang berlebihan dengan aspirin, dengan itu tidak sembuh dalam 1 minggu, ya lebih baik dikonsultasikan. Apakah itu berbahaya atau tidak, nanti kan kita tentukan gitu loh. Dan umumnya atau kebanyakan bahkan mengalami hal seperti ini gitu ya, persendiannya yang jadi bermasalah ya. Dan sebanyak orang udah takut belum karena ini usia tua, operasi, dan di negara maju atau di tempat-tempat, di center-center yang kita mengerjakan banyak ini, sebenarnya complication rate-nya sangat rendah. Kalau keberhasilannya 99%, artinya good sampai excellent. Good sampai excellent itu artinya ada yang sekali-kali masih sakit, itu kita anggap good ke excellent, ada yang sama sekali tidak sakit. Nah, itu gitu. Oke, dokter terima kasih sudah hadir di sini dan tentunya ini menambah juga ilmu bagi saya juga untuk mengetahui penyakit ini.